Dua mana ini, Bu? Brebes, Bapak. Brebes ya. Oke, terima Iya. kasih. Langsung saja, Bu Dewi Setiar ini saya informasikan bahwa waktu untuk paparan 7 menit maksimal itu. Kemudian Baik. waktu dukungan atau apa ya, testimoni dari mentor Bu Jenab Juniarti maksimal 5 menit. Kemudian langsung menuju Pak Sidik untuk dilakukan pengujian terhadap RA yang sudah dibuat Bu Dewi. Maksimal juga 7 menit. Monggo, langsung saja bisa dimulai. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Dr. Haji MC Dianto MPD, dan mentor coach saya, Bapak Dr. Haji Mutadi MED, dan mentor saya, Ibu Jenab Yuniarti SPD. Saya Dewi Setiarini, peserta Latsar CPNS, golongan 3 Angkatan 21 dari MTS Negeri 2 Brebes. Saya membuat rancangan aktualisasi berjudul Pemanfaatan Canva dalam Penyusunan Media Pembelajaran Informatika untuk meningkatkan minat belajar siswa di MTS Negeri 2 Brebes. Latar belakang dari RA ini yaitu MTS merupakan madrasah sanawiyah di Brebes yang menggagas sebagai madrasah penyelenggara riset, madrasah adiwiyata, dan madrasah digital. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum diterapkan secara maksimal. Khususnya di kegiatan belajar mengajar, belum semuanya guru itu menggunakan dan memanfaatkan kemampuan TIK. Dan siswa pun belum merata untuk kemampuan TIK-nya. Jadi untuk menjadi madrasah digital perlu ditingkatkan lagi. Dan kemudian untuk sebelum era ini saya mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes, yaitu dengan metode APKL dan USG dari 5 isu. Kemudian saya mengidentifikasikan satu core isu, yaitu kurang optimalnya pembelajaran informatika di MTS Negeri 2 Brebes. Kemudian dijabarkan lagi untuk mencari akar-akar masalah dari isu tersebut, yaitu dari main material, method, dan environment. Di sini untuk pembelajaran informatika belum maksimal dari guru, ada yang tidak linear, kemudian siswa juga lebih tertarik kalau informatika itu di pembelajaran praktek, tidak tertarik di pembelajaran teori informatika. Kemudian masih terpaku dengan metode pembelajaran klasikal itu dengan ceramah dan kemudian dengan buku saja. Jadi saya menggagaskan untuk membuat media pembelajaran digital yang mana nanti bisa digunakan oleh guru dan juga siswa. Untuk gagasan kegiatannya, saya mengambil maaf, 4 poin saja. Yang pertama itu melakukan perancangan perangkat pembelajaran dengan metode pembelajaran PBL atau PJBL. Dan kedua, merancang media pembelajaran digital interaktif dengan kan menggunakan Canva. Di sini Canva bisa digunakan untuk membuat presentasi, membuat infografis, membuat video juga. Dan di Canva juga kita bisa berkolaborasi sesama guru maupun dengan siswa juga. Yang ketiga, guru memanfaatkan teknologi dan media digital dalam pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan setiap pembelajaran itu selesai. Untuk hasil outputnya dari kegiatan pertama, melakukan perancangan perangkat pembelajaran yang pastinya akan menghasilkan adalah modul ajar yang sesuai dengan keadaan dan dengan kurikulum. Yang kedua, merancang media pembelajaran digital interaktif dalam pembelajaran informatika menggunakan Canva, yang hasilnya yaitu bisa berupa slide presentasi, bisa juga video, dan juga saya membuat LKPD dengan Canva agar LKPD itu lebih menarik untuk siswa. Yang ketiga, guru memanfaatkan teknologi dan media digital dalam pembelajaran. Di sini, guru dan siswa menggunakan perangkat TIK dengan maksimal di pembelajaran. Yang keempat, yaitu melakukan refleksi pembelajaran, yaitu hasil outputnya adalah hasil refleksi dari siswa dan pembelajaran juga. Dan keterkaitan dengan visi misi dan juga nilai-nilai berakhlak untuk kegiatan pertama, melakukan perancangan perangkat pembelajaran di sini sesuai dengan nilai kompeten dan adaptif, dan sesuai dengan visi madrasah yaitu menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, dan efektif, menyenangkan, dan inovatif. Yang kedua, merancang media pembelajaran digital dengan menggunakan Canva di sini bernilai berorientasi pelayanan dan kompeten juga sesuai dengan misi yang sama, yaitu menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, dan efektif, juga inovatif. Yang ketiga, guru memanfaatkan teknologi dengan media digital. Di sini bernilai kompeten dan adaptif juga, dan sesuai dengan misi seperti sebelumnya. Yang terakhir, melakukan refleksi pembelajaran. Di sini
akuntabel, bernilai akuntabel yang dimana sesuai dengan misi madrasah membina dan mengelola madrasah dengan tata kelola yang baik dan transparan dengan dukungan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dari beberapa gagasan itu ada indikator keberhasilan, ada 3 aspek yang saya tentukan. Yang pertama, peningkatan hasil belajar. Itu peningkatan dari nilai akademik dan keterampilan. Kemudian yang kedua, keterlibatan motivasi siswa. Di sini lebih aktif, lebih responsif, dan ketidakhadiran siswa pada mata pelajaran TIK itu berkurang. Dan jumlah siswa yang aktif bertanya dan berdiskusi itu meningkat secara signifikan. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi pembelajaran setidaknya guru dan siswa itu menyatakan media Canva itu mudah digunakan dan pemanfaatan waktu pembelajaran itu akan berkurang karena media-media yang sudah ada, sudah dibuat itu bisa digunakan di kemudian hari lagi. Untuk kendala dan antisipasinya tentu ada. Untuk kegiatan yang pertama, perancangan perangkat pembelajaran di sini membutuhkan alokasi waktu. Dan mungkin untuk PBL, problem based learning itu kesulitan dalam mengelola siswa yang bekerja secara kelompok. Dan untuk antisipasinya, saya akan membuatkan jadwal termasuk alokasi khusus untuk bimbingan kelompok itu sudah dijadwalkan dan menetapkan aturan-aturan di dalam kelas. Yang kedua, merancang media pembelajaran di jalan interaktif. Itu kendalanya mungkin tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai. Dan tidak semua siswa juga mempunyai perangkat seperti komputer atau laptop. Namun kalau untuk antisipasinya di sini, saya bisa memanfaatkan pelatihan daring atau tutorial menggunakan Canva dan juga bisa menggunakan opsi luring atau unplug nanti untuk siswa belajar dengan media ini. Untuk kegiatan ketiga, guru manfaat teknologi ada kendalanya, siswa itu mungkin bisa teralihkan dengan media atau konten-konten lain saat menggunakan media digital. Untuk antisipasinya itu harus menetapkan peraturan yang ketat selama jam pembelajaran. Dan kedua, kemungkinan kemampuan literasi digital siswa pasti berbeda-beda dan di sini akan melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi tingkat literasi digital siswa. Dan yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran, kendalanya bisa sangat subjektif atau kurang objektif kalau hanya dari pendapat guru saja. Dan mungkin kesulitan dalam mengumpulkan data yang valid. Untuk antisipasinya, saya akan melibatkan siswa dan guru sejawat untuk refleksi dan juga menggunakan alat bantu refleksi seperti jurnal mengajar ataupun video pembelajaran saat itu. Untuk kesimpulannya, isu utama yaitu kurang optimalnya pembelajaran informatika dan dan ditetapkan gagasan kreatif pemecahan isunya berupa pemanfaatan Canva dalam penyusunan media pembelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar siswa dan rancangan ini berdasarkan nilai-nilai ASN berakhlak dan serta dikaitkan dengan konsep manajemen dan smart ASN dan harapan saya dapat mendukung visi misi dari MTS Negeri 2 Brebes. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja menuju Ibu Mentor ya, Bu Jenab Yuniarti, betul nggih? Halo, Bu Dewi, dengar suara saya ini? Oke, Pak. Saya dengar, Pak. Terus Iya, Ibu, benar Ibu, Pak. Ini saya Bu Zainab Juniati. oh ya, Sudah monggo. masuk. Oke, silahkan Bu. Izin melaporkan Bapak untuk Latsar CPNS atas nama Ibu Dewi. Oke, monggo. Nggih, untuk pemilihan judul yang diambil oleh Bu Dewi, saya kira memang sudah tepat dengan apa yang dialami di madrasah kami. Memang madrasah kami itu madrasah riset, kemudian madrasah kami juga pernah mencoba untuk menjadi madrasah digital. Tapi pada kendalanya karena anak-anak kami adalah siswa SMP yang masih perlu sangat bimbingan sehingga belum bisa memaksimalkan penggunaan digital dengan baik. Untuk metode yang dipilih Bu Dewi itu dengan penggunaan Canva pada saat mengajar itu sudah sangat tepat
Karena dari Canva itu sudah banyak sekali aplikasi yang sangat menarik sehingga dapat diterima oleh anak-anak dengan antusias pada saat pembelajaran. Yang saya tangkap dari metode dan judul yang dipilih oleh Bu Dewi sudah sangat cukup membantu proses kegiatan belajar menjadi lebih maju dan menyenangkan. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Bu Juniarti ya. Oke, terima Nggih, kasih siap, Pak. Nggih. atas supportnya terhadap Bu Dewi. Selanjutnya saya mohon dengan hormat Bapak Sidik untuk bisa melakukan pengujian atau pemberian saran terhadap paparan yang telah dilakukan oleh Bu Dewi Setiar ini. Monggo Pak Sidik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi, Bu Mentor, dan Mbak Dewi Setiarini, Sarjana Komunikasi. Jadi terkait dengan rencana aktualisasi Ibu yang berjudul pemanfaatan Canva dalam penyusunan media pembelajaran informatika untuk meningkatkan minat belajar siswa. Pertanyaan saya, ini hanya untuk pembelajaran informatika, TIK, atau ini kemudian menjadi sesuatu yang diterapkan di semua pembelajaran yang ada di MTSN 2 Brebes. Karena pada saat ini memang di era digital itu kan penyusunan media pembelajaran tidak hanya terbatas pada teks dan gambar statis. Apakah ini hanya untuk mata pelajaran Ibu saja, atau ini kemudian ingin diimplementasikan bersama guru-guru yang lain di mata pelajaran yang lain? Ya, terima Terus kasih yang Bapak kedua, izin menjawab. belum itu yang kedua, ini kan guru itu sering males melakukan banyak hal. Jadi Canva ini kan tetap harus membuat segala macam ini. Ini kendala ini saat ini secara faktual menurut Ibu, teman-teman Ibu di MTSN 2 ini bisa diajak lari nggak? Di Bapak. Izin menjawab Bapak. Untuk kemudian mengakses Canva MTSN. Silakan. Silakan. Ini saya atau Bu Dewi yang menjawab ya Pak? Saya Bu. Nggih, monggo. Yang jawab yang pacar, ibu, mentor, jadi harus mensupport nantinya. Siap. Jadi Bapak, untuk pembelajaran dengan Canva ini, rencana saya ini akan saya implementasikan dulu. Jadi Pak. Jadi Pak, jelas suara saya Pak? Mohon izin. Ya lumayan. Siap. Untuk media Canva ini bisa untuk pembelajaran informatika maupun pembelajaran lainnya. Dan untuk saat ini saya akan mengimplementasikan ke pembelajaran informatika terlebih dahulu. Bahwa jika ini harapan saya ini akan berdampak baik ya dengan media belajar. Jadi Canva itu selain saya bisa menyampaikan di kelas dan nanti juga siswa bisa mengakses di rumah. Kalaupun memang siswa perlu untuk mengulang pembelajaran lagi misalkan. Jadi bisa diakses atau mungkin siswa yang tidak masuk sekolah saat itu bisa mengakses di rumahnya. Kemudian kalau untuk diterapkan ke teman-teman guru yang lain, insya Allah bisa karena Canva itu menurut saya sekarang itu banyak template-nya gitu Pak. Jadi untuk presentasi ataupun untuk video dan lainnya, template yang sudah ada di Canva itu sudah banyak. Jadi guru yang awam pun bisa menggunakan. Jadi tinggal mengedit, mencari template-nya, kemudian mengedit isi-isinya atau konten-kontennya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dan itu bisa berkolaborasi jika misalkan guru A ingin berdiskusi dengan saya, tinggal meng-share linknya saja, link Canva-nya. Nanti saya bisa langsung buka Canva di rumah saya atau di mana saat itu saya bisa juga. Jadi memberikan masukan-masukan yang mungkin bisa digunakan oleh guru tersebut. Jadi bisa digunakan oleh guru dan siswa. Dan kebetulan Canva ini juga kan ada untuk Canva for Education. Jadi untuk guru dan siswa itu bisa lebih bisa berinteraksi dan berkolaborasi. Begitu Bapak. Cukup. Oke, jadi intinya kan sesungguhnya tidak pada sistem ya, tidak pada alat atau perangkat. Yang
paling inti itu kalau menerapkan ini itu pada semangat atau loyalitas yang dimiliki Nggih, oleh teman-teman guru ya. nggih, Pak. Karena sesungguhnya sudah sangat mudah di Canva kan. Sudah Nggih, banyak template yang bisa tinggal masukin bleng 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 itu jadi. betul. Mau video, Nggih, mau PPT, mau macam-macam udah bisa. Jadi ini yang memulai dengan membuat media pembelajaran ini menggunakan Canva juga Ibu Stra ini harus membagi semangat juang ini, betul, semangat Pak. Nggih, untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena yang susah itu kan memulai. nggih, Karena Pak. sesungguhnya alat-alatnya sudah ada. Jadi saya apresiasi keinginan Bu Rini untuk memasuk di MTSN 2 Brebes ini, dan mudah-mudahan melalui pendekatan visual yang menarik dan interaktif ini, para guru termasuk Bu Dewi ini mampu meningkatkan minat belajar siswa, juga menjadikan materi informatika yang Ibu ajari lebih mudah dipahami, relevan, sorry. dan menyenangkan. Ya, Nggih, Pak. Nggih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. mudah-mudahan apa yang dijadikan target Ibu Dewi Setiarini ini bisa tercapai, kemudian juga sampai akhir di dalam menuntaskan rencana aktualisasi ini juga sesuai ekspektasi dan harapan kita semua. Terima kasih. Nggih, Pak. Amin. Oke, terima kasih pada Pak Sidik, juga terima kasih pada Bu Dewi yang telah melakukan paparan. Terima kasih juga pada Bu siapa tadi Juniarti yang Ya, telah Juniarti. mensupport atau mendukung Ibu Dewi dalam rancangan aktualisasinya. Oke ya. Baik. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pada Bu Dewi dan mohon dengan hormat Ibu Dewi sama Bu Juniarti untuk bisa mengundurkan diri dari breakout room ini. Terima kasih. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak, terima kasih, Bapak. ya sukses Di-mute selalu. dulu, Selanjutnya di-mute. Ibu Vina Rika Istanti ya. Betul Iya, gitu. Pak.